Cerita Hasan Nasbe, putuskan berlabuh di Prabowo. Jadi sekitar bulan Februari ya, bulan Februari tahun 2023. Saya dapat telepon, malam-malam saya dapat telepon dari ajudan Pak Prabowo. Ajudan Pak Prabowo ini dulu saya kenal jadi asistennya ajudannya Pak Jokowi. Nah, jadi asistennya ajudannya Pak Jokowi. Jadi saya pernah ketemu dia dulu ketika masih mendampingi Pak Jokowi. Kira-kira intinya begini, Bang, saya tahu Abang 2 kali tidak memilih Pak Prabowo. Saya tahu Abang adalah orang yang berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo. Saya bilang iya. Tapi pertanyaannya, Abang mau nggak ketemu dengan Pak Prabowo? Saya tanya kenapa Pak Prabowo mau ketemu dengan saya? Ya mungkin Abang bisa bicara-bicara sama Pak Prabowo, bisa kasih masukan sama Pak Prabowo. Loh saya kan 2 kali jadi orang yang melawan Pak Prabowo. Nggak apa-apa Bang katanya. Kalau Abang mau ketemu dengan Pak Prabowo, nanti saya buatkan jadwal. Karena penasaran akhirnya saya bilang oke. Selama Pak Prabowo nggak keberatan ketemu dengan orang yang pernah mungkin mencaci maki beliau, menghina beliau, menyudutkan beliau, menjelek-jelekan beliau, nggak masalah saya bilang. Gitu. Dan akhirnya ketemulah. Ya nggak lama setelah itu, mungkin 2 minggu setelah itu saya bertemu dengan Pak Prabowo. Nah ketika pertemuan pertama itu semua pertanyaan saya, semua rasa penasaran saya, semua unek-unek saya terhadap Pak Prabowo, semua yang saya pahami tentang Pak Prabowo, saya tumpahkan di atas meja. Saya ketemu sekitar 2,5 jam dengan Pak Prabowo. Saya tumpahkan semua, saya buka semua di atas meja. Saya pengen lihat apa jawaban Pak Prabowo, dan kemudian saya melihat Pak Prabowo marah nggak? Pak Prabowo naik nggak emosinya? Temperamen nggak? Gitu. Di akhir pertemuan itu saya bilang sama Pak Prabowo, saya merasa berhadapan dengan Pak Prabowo yang berbeda, saya bilang. Karena di awal saya sudah datang dengan settingan bahwa kalau saya tanya ini, maka Prabowo akan marah-marah. Seorang Prabowo akan gebrak-gebrak meja. Tapi selama pertemuan itu sama sekali nada suaranya nggak naik, temperamennya nggak naik, dan nggak ada gebrak-gebrak meja. Nah setelah pertemuan itu, saya mulai berpikir-pikir, ini Prabowo yang saya temui, Prabowo yang beda nih. Saya bahkan bercanda sama Pak Prabowo waktu itu, Pak, untung hari ini saya bertemu dengan Prabowo yang sudah sangat berbeda. Berbeda dalam artian penampilannya. Kalau dari sisi pendapat, pendirian dia soal kemandirian bangsa, soal kekayaan alam yang harus jadi dinikmati oleh bangsa ini, soal kedaulatan bangsa, soal nasionalisme, soal kemajuan bangsa, saya rasa dia tidak berubah. Tapi cara dia menyampaikannya, cara dia mengemukakannya, ya itu sudah sangat jauh berbeda. Dan bismillah setelah itu saya mantapkan diri, sepertinya ini yang akan saya dukung. Saya sudah ngomong dengan Pak Prabowo, saya akan ada bersama Pak Prabowo baik di kontrak maupun tidak di kontrak. Itu omongan saya, lebih dari sekali saya ngomong kayak gitu. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi di awal pekan, tapi di akhir-akhir Ramadan ini ya. Dalam tetap bersama kami dalam program Off the Record, saya Sunarif bersama partner saya yang tetap semangat terus. Dan saya Agi Beta, senang Ya, sekali berjumpa ya di awal pekan. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat nih. Udah yes, tinggal sepekan lagi kita ya, ya, bulan nggak sampai ya, karena hari ini kan ada hari ke 24, itu 24 sepekan sih ya, sampai ke tanggal 30 ya. Terus sebentar Iya, lagi kita akan mengakhiri Ramadan ini dan kita semua mudah-mudahan saja ini ada keberkahan ya. Doa kita untuk amin. bangsa Indonesia, untuk kita semua gitu karena situasinya memang sekarang sedang tidak baik-baik saja. Mudah-mudahan itu semua itu termasuk para pemimpin negara kita juga mendapat hidayah gitu ya di akhir Ramadan ini Mbak Agi. Harapan kita seperti itu ya Mbak Agi. Iya, amin, amin ya. Hmm. Dan ini kita masih update Mas Hersu kayaknya perlu Hmm. bahas yang sudah lalu ya. Hmm. Tapi ini update yang terbaru. Ini tampaknya sudah dua masuk ke 3 hari ini. Nama Hmm. Hasan Nasbi terus jadi trending topik Ini ya. topik ya. Ya. Betul, terutama kalau di Twitter kita bisa lihat langsung bagaimana nama itu trending topik Hmm. dan ribuan itu yang memention dan kemudian sangat-sangat disayangkan bahwa banyak sekali yang meminta supaya posisi Hasan Nasbi sebagai kepala kantor komunikasi presiden atau Presidential Communication Office (PCO) begitu ya, itu dievaluasi. Bahkan banyak juga yang meminta agar dipecat. Ya, Hmm. salah satunya itu adalah Ibu Susi, begitu Mas Hersu, yang Hmm. langsung eh, meminta supaya Pak Prabowo itu membuat apa ya? Karena sebelumnya Ibu Susi ini sudah mengunggah, kalau saya lihat Pak Prabowo kan menyatakan bahwa ya cara berkomunikasi pemerintah itu memang masih belum sempurna. Dia mengatakan demikian kan, dan kemudian meminta supaya menteri-menterinya ini berkomunikasi dengan lebih profesional lah, dengan Hmm. lebih baik. Nah, Ibu Susi itu sampai 2 kali mengunggah
seingat saya ya, ada berita di media dan kemudian salah satunya Tirto, satu lagi apa? eh, CNBC kalau tidak salah yang diunggah itu yang tentang pernyataan Pak Prabowo dan dia memberikan apresiasi tentang pernyataan Pak Prabowo itu begitu dengan Bu Susi ini kan seringkali kalau unggahnya itu dengan apa emotikon begitu Mas Hersu berbentuk wajah yang kemudian wajah itu kalau kecewa, marah, sedih, senang apa dan sebagainya itu terlihat begitu dari situ dan untuk komentarnya kepada Hasan Nasbi ini Ibu Susi ini terlihat marah begitu ya, kesal begitu wajahnya gitu di situ dan juga menutupi wajah gitu. Dan tulisannya ada seperti ini, dia memakai bahasa Inggris ya. Ignorance. He has to stop represent government talking in public. Pak Presiden Prabowo langsung memention Pak Prabowo begitu. Jadi langsung to the point begitu. Dan kemudian yang menarik itu ada netizen bernama Ahiza itu mengatakan, Bu, tolong dijapri aja ke Bu Teddy. Ini ini netizen sekarang nakal Mas Hersu, sering Saya menyebut. tadi kaget, maksudnya siapa Bu Teddy, kacau nih. Iya, kalau kalau saya tadinya juga nggak, saya pikir tolong dijapri saja Bu, koma Teddy begitu. Tapi ternyata jadi bukan Bu Teddy begitu kan? Tapi ternyata saya lihat-lihat di bawahnya, nah Bu Teddy itu sendiri kemudian menjadi trending topik tersendiri. Oh ya? Ini netizen memang Oh gitu. nakal sekali, iya, dan itu menjadi pembicaraan. Mereka bertanya apakah Bu Susi ini membaca tulisan dari Sal tersebut begitu ya bahwa Zal tersebut bahwa tulisannya adalah Bu Teddy begitu Oh, ditanyain dan juga itu oleh netizen. iya ditanyain Ibu ada yang menanyakan apakah Bu Teddy sudah apakah Bu Susi melihat bahwa tulisannya itu Bu Teddy ya mungkin bagi pemirsa yang tidak tahu mungkin karena ya kalau saya lihat background Pak Prabowo itu yang single parent begitu ya, yang tidak Oh. memiliki pasangan, maka Teddy ini kan selalu melekat kemana-mana Mas Hersu, sehingga kemudian disebut sebagai ada yang menyebutnya sebagai ibu negara, ada yang menyebutnya sebagai Bu Teddy seperti itu begitu ya. Oh, oke, 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 Jadinya paham, kemudian paham. iya. Nah, kita kembali kepada topiknya, yaitu ketika netizen menanyakan, Bu, tolong dijapri saja ke Bu Teddy. Bu Susi langsung menjawab dan. Artinya dia Ah, sudah menjapri memasukkan. Teddy, begitu ya. Ya, ya karena memang Level rasanya Teddy. Pak Prabowo pasti tidak aktif lagi ya di media sosial ya kalau tidak Betul. diberitahu karena Mhm. meskipun direct mention ke akunnya Pak Prabowo, saya nggak yakin Pak Prabowo orang yang punya waktu untuk melototi akun-akun media sosial ya terlalu banyak waktunya mungkin dapat terlalu sempit untuk bicara untuk melihat hal semacam itu. Jadi wajar kalau kemudian yang mestinya lebih pada mayor tadi, elit call tadi ya yang mungkin nanti akan memberikan info-info kepada Pak Prabowo apa saja yang penting, penting direspon dan sebagainya gitu ya, Mbak Agi. Betul, dan kita ketahui juga tahun 2019 saja sebelum menjadi presiden, masih menjadi capres kan Mhm. dipegang oleh Sespri atau oleh ajudannya Mas Ya. Yesu untuk Ya. WA apa dan sebagainya. Saya tahu karena memang ada beberapa teman yang kemudian menjapri kepada Pak Prabowo ketika itu ya. Hmm. Saat itu beliau masih belum menjadi presiden, tentu Hmm. saja masih kontestasi lah. Hmm. Dan ternyata memang itu dipegang. Jadi kalau seandainya penting, kemudian disampaikan kepada Pak Prabowo begitu. Begitu juga dari para pendukung Pak Prabowo ketika itu begitu. Jadi memang komunikasi tidak bisa langsung lah. Baru kalau Ya, kemudian memang ja- sangat jadi penting anu itu. banget ya nih posisi dari Letkol Teddy itu luar biasa penting dan Ya, krusial juga ya karena jadi yang betul. memutuskan informasi disampaikan kepada Pak Prabowo atau tidak melalui Letkol Teddy itu gitu ya kira-kira ya. Betul, betul, Mas Ersu. Hmm. Dan ini Hasan Nasbi kan kemudian menjadi trending ya. Akhirnya Oke ya, kok ya. Hasan Nasbi dan sejarah bagaimana dia bisa masuk menjadi kepala diangkat sebagai Hmm. kepala kantor kepresidenan. Yang ini kan nomenklaturnya kalau kita melihat itu walaupun dia dilantiknya pada saat Pak Jokowi ya, Hmm. 2 bulan sebelum Pak Jokowi ini lengser begitu. eh, Secara nomenklatur dia itu apa hampir sama seperti kepala lembaga, menteri apa dan sebagainya begitu Mas Hersu. Jadi Nah, ini levelnya yang anu ya level pejabat ya pejabat tinggi negara dong ya dia ya.
Iya, Hmm. levelnya pejabat tinggi negara gitu. Makanya dia memiliki kantor tersendiri juga, Hmm. memiliki bawahan sendiri juga. Bahkan ada staf-staf yang menjadi jubirnya dia Hmm. juga. Dia kan Hmm. sebagai kepala jubir, di bawah-bawahnya ada pengamat, ada wartawan, begitu ya. Ada Hmm. dari PSI yang selama ini dikenal sebagai buzzer, begitu. Nah, Hmm. ini kemudian banyak yang istilahnya mencari tahu, begitu ya. Bagaimana sih ceritanya? Kok Hasan Nasbi ini bisa menjadi kepala kantornya kepresidenan dari sejak Pak Jokowi, Hmm. kemudian juga tetap dipakai di masa Pak Prabowo. Kenapa tidak diganti begitu? Ya walaupun Selama sebenarnya aneh juga ya 2 bulan apa akan lengser kemudian malah menyiapkan nomenklatur baru dan itu orang-orang dia ya nggak salah kalau kemudian orang menyebut ya ini sengaja semacam fight accompli kepada Pak Prabowo kan gitu jadinya. iya, kalau saya sih, saya pribadi melihatnya seperti itu. Saya rasa banyak juga Hmm. teman-teman begitu, Mas Ersu, kalau saya melihat di netizen gitu yang juga menganggapnya demikian gitu. Sehingga ada netizen juga yang mengatakan tadi kan Bu Susi meminta supaya Hasan Nasbi ini stop gitu. Stop artinya berhenti begitu Hmm. ya, Hmm. atau bahasa halusnya evaluasi begitulah. Nah, ini kemudian banyak juga yang mengatakan, apakah Pak Prabowo berani sementara ini adalah orangnya Jokowi begitu ya. Hmm. Hmm. Tapi kalau seandainya kita melihat bagaimana Hasan Nasbi ini menjelaskan tentang kedekatannya dengan Prabowo, awalnya itu adalah karena diminta oleh Mayor Teddy, waktu itu masih menjadi Hmm. mayor, Hmm. dan diminta untuk bertemu dengan Prabowo. Itu Dan tahun kita tahu berapa itu ya kira peristiwa tahun 2023 ya? 2023 bulan Oke. Februari, Mas Hmm. Erso. Hmm. Ya, ini berdasarkan pernyataan dari Hasan Nasbi sendiri ya. Hmm. Pernyataannya ketika itu diunggah di akun TikTok Dekade 08, yang ini Hmm. adalah akun pendukung Prabowo Hmm. 02 ketika itu. Hmm. Dan kalau kita melihat, Mas Ersu, pada bulan Februari begitu dia menjelaskan bahwa dia dihubungi Teddy dan kemudian diminta untuk bertemu dengan Prabowo. Ketika itu dia menanyakan apa urgensinya apa dan sebagainya begitu ya, supaya dia ikut bergabung bersama Prabowo, kurang lebih demikian, Hmm. sebelum dia menjadi jubir dari TKN ya, Hmm. tim kampanye nasional 02 Prabowo Gibran. Hmm. Nah, menurut Hasan Nasbi itu 2 pekan kemudian akhirnya dia mendapatkan jadwal bertemulah dengan Prabowo. Dan kita tahu juga bahwa selama masa kampanye dia menjadi jubir yang sangat aktif. Dia tampil di televisi nasional, gitu hampir setiap hari ada pernyataannya, diskusi, forum-forum diskusi, podcast-podcast apa dan sebagainya. Hmm. Eh, total fight gitu kalau kita melihat. Jadi jasanya itu cukup besar dibandingkan dengan jubir-jubir yang lainnya, Mas Hersu. Dan kemudian ketika apa namanya, Hasan Nasbi sendiri kan menjelaskan bahwa dia selama dua kali periode Pilpres itu dia adalah pemilih Pak Jokowi, bukan Pak Pendukung, Prabowo. bukan pemilih aja, Mbak. Itu pendukung Ya, garis sangat keras. pendukung. Ya, pendukung Bahkan garis keras. Ya. Hmm. dia mengatakan dan mengakui bahwa dia caci maki kepada Prabowo. Dan itu Begitu. Dan dibuktikan lewat jejak digital yang dibongkar-bongkar oleh netizen ya. Ini bahkan kelasnya mirip Fufu Fafa ya kalau ini ya si Hasan iya, Nasbiak soal ini. bahwa Prabowo, Hmm. maaf ya, Hmm. eh, kenyataannya tulisannya seperti itu, yang saya rasa kalau saya nggak mungkin ya menulis seperti itu, dan itu Ya. diunggah gitu bahwa Hmm. Prabowo itu mungkin lahirnya tidak diazani seperti itu, dan kemudian apakah dia mualaf? Akhirnya itu kalau kita lihat jejaknya itu menimbulkan banyak sekali pertanyaan gitu. Hmm. Apakah dia sudah mualaf, mualafnya di mana apa dan sebagainya. Padahal setahu kita ya, Hmm. apa namanya, ketika kita aktif dulu Mas Hersu di lapangan, ya Prabowo ini memang Islam sejak lahir gitu kan, Hmm. karena memang dia dekat dengan kakeknya. Prabowo sendiri pernah bercerita kan, Hmm. dia sering apa menginap di rumah kakeknya dibanding saudara-saudaranya yang lain. Sehingga dia sering bermain di kamar omnya katanya, begitu pamannya, begitu yang kemudian menjadi pahlawan karena meninggal Hmm. sebagai tentara Hmm. pelajar kan. Hmm. Terus kemudian juga dia banyak mendapatkan didikan dari kakeknya begitu. Dan kita kembali kepada timeline dari Hasan Nasbi ini. Hmm. Hasan Nasbi ini kemudian pada tanggal 18 Agustus 2024, yaitu tepat 2 bulan sebelum Jokowi lengser, kemudian dibuatkan peraturan presiden nomor
82 tahun 2024. Yang kalau saya cari kapan itu diberlakukannya, ternyata peraturan pemerintah tersebut mulai berlaku tanggal 15 Agustus 2024. 3 hari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 2024, Hasan Nasbi ini dilantik oleh Jokowi menjadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Dan itu adalah sebuah pembentukan atau nomenklatur baru di dalam pemerintahan Jokowi. Yang kita tahu tidak ada ya, mungkin kita bisa bertanya ini anggarannya dari mana ya, kalau nomenklatur yang baru seperti ini biasanya ini kan sudah jauh-jauh hari Mas Hersu Ya, disusun, ya. apalagi tingkat tinggi. APBNP-nya udah nggak ada lagi itu kan kayak gitu-gitu Betul, sudah tidak ada dan tinggal 2 anggarannya. bulan masa jabatan berakhir masuk membentuk nomenklatur yang baru, lembaga yang baru gitu. Tapi namanya Pak Jokowi kan suka-suka dia, apalagi dia ngerasa mungkin pemerintahnya kan waktu itu Pak Prabowo juga sudah terpilih, jadi merasa ini kan pemerintahan lanjutan dari dia, jadi dia menitipkan lah. Jadi kalau kita lihat timelinenya, memang ini justru orang-orang Jokowi yang paling awal yang dimasukkan, dititipkan ke pemerintahnya Prabowo kan, sebelum para menteri-menteri ditunjuk, Hasan Nasri sudah duluan masuk Dan menjabat duluan. itu gitu ya. Betul, ya betapa pentingnya Hasan Nasbi ini ya di mata Pak Jokowi. Yang kalau lihat juga betapa pentingnya Teddy begitu ya, sebagai apa yang kalau kita lihat ini kan dia dulu asisten dari ajudan Pak Ajudan. Jokowi. Nah, Ya, itu kalau kita kita penting melihat jelaskan sedikit ya Mbak ya, Pak Ajudan ya, itu tadi ya, karena di eranya Pak Jokowi itu ada hal yang aneh gitu. Pak mhm, Jokowi itu tidak pernah menggunakan ajudan-ajudan yang pangkatnya kolonel gitu, betul. tapi dia justru Mhm, menggunakan yang asisten-asistennya orang seperti Teddy dan sebagainya. Tapi yang paling kelihatan sekali Teddy, yang lain-lainnya juga banyak itu, ada dari kepolisian, dari mana yang jadi ajudan itu. mhm. Karena Pak Prabowo, kelihatannya Pak Jokowi rada khawatir gitu dengan para ajudan-ajudan dari eh, yang pangkatnya kolonel inilah ya, karena bagaimanapun kan mereka ini kalau kolonel udah cukup senior untuk apa dan sebagainya, kira-kira begitu ya Mbak. Mhm, iya, iya, betul. Jadi ketika itu seperti misalnya Pak Jokowi berlatih tinju, Tinju, begitu ya, berolahraga tinju, sparring partnernya itu adalah Teddy. Pak Jokowi motoran sampai ke pegunungan Papua dan sebagainya, itu yang seperti yang dilakukan Teddy kepada Pak Prabowo sekarang, bajunya dibenerin, terus kemudian helmnya begitu dikancingkan apa dan sebagainya begitu. Jadi memang ini Teddy juga yang berlari-lari gitu pada saat Pak Jokowi ada di kerumunan rakyat apa dan sebagainya begitu. Jadi memang ini sangat dekat ya Mas Hersu. Inilah kemudian saya juga bertanya, dia ini kan fungsinya sebetulnya secara profesional berasal dari TNI dan kemudian di penugasannya begitu dan dia terpilih begitu ya menjadi asisten ajudan dari Pak Iya, Jokowi. iya, Dan iya. kemudian sesudahnya dia ketika Pak Jokowi kemudian masuk ke periode kedua, dia terpilih untuk menjadi ajudan dari Pak Prabowo. Yang Ajudan kita Menhan ya. kemudian Hmm, sebagai ajudan Menhan. Nah, hmm, kita kemudian menduga-duga ini apakah untuk memata-matai Pak Prabowo, begitu kan? hmm, hmm, Secara kritis kita menduga demikian. Dan kemudian secara profesional lagi ketika ketika kemudian Pak Prabowo nyapres gitu ya, ketika itu 2023 Pak Prabowo masih menjadi Menteri Pertahanan. hmm, Secara profesional bukan tugas dia untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi atau kemudian hmm, memperkenalkan orang-orang yang dia kenal, hmm, yang dikenal di masanya Pak Jokowi ketika hmm, dia hmm, menjadi asisten ajudan Jokowi. hmm, Kan jelas, ini Pak hmm, Prabowo tidak kenal dengan hmm, Hasan Nasbi. hmm, Begitu, ini sangat bertolak belakang ibarat kutub utara dan kutub selatan. Kita tahu betul bagaimana Hasan Nasbi ini yang masih keturunan atau keluarga dari Buya Syafi'i Ma'arif, ini salah satu tokoh Muhammadiyah, tapi keluarga ya, saya kira bukan keturunan masih ya. keluarga begitu, masih Kalau keluarga keturunan besar ya, begitulah ya, keluarga kerabat besar. begitu. Nah, Dan kerabat, nah yang lebih tepat itu ya. kerabat ya, Hmm, dan kita tahu memang Buya Syafi'i Ma'arif ini ketika dulu pada kontestasi-kontestasi itu memang pendukung berat juga dari ya, Pak pendukung Pak Jokowi Jokowi. Hmm, begitu. Iya, dan hmm, jadi kita bisa melihat bagaimana Teddy ini selain menjadi ajudan, dia juga sebagai ya kita melihatnya sebagai apa ya? Dia memperkenalkan begitu hmm, kan? Dan saya rasa ya Teddy ini kalau melihat berbagai jejaknya memang sangat akrab ya dengan semua yang dekat dengan Pak Jokowi. Bahkan kita masih ingat kita mendapatkan penjelasan atau bocoran begitu ya dari teman kita begitu ya yang mengetahui prosesnya. Teddy ini juga yang memperkenalkan eh, Miftah
atau lebih dikenal Hmm, dengan hmm, Gus Miftah kepada Pak Jokowi begitu. hmm, hmm. Dulu kan banyak yang bertanya-tanya begitu. Ke Pak Kira-kira Prabowo, bukan Pak Prabowo, Pak maaf, Jokowi. ke Pak Ya. Prabowo, Hmm, memperkenalkan Gus hmm, Miftah kepada Pak Prabowo. Banyak yang bertanya, dari mana Pak Prabowo ini bisa kenal Gus Miftah gitu. Sementara yang kita tahu Gus Miftah ini memang orang dekatnya Pak Jokowi, hmm. pendukung berat Pak Jokowi, dan secara jejak ketika Pilpres 2024 ini, Pak Jokowi bahkan memerintah kepada Miftah ini supaya mendampingi Pak Prabowo dalam kampanye-kampanyenya. Dan memberi penugasan kepada Miftah ini, Pak Prabowo juga memberikan penugasan supaya dia adalah orang yang melakukan operasi begitu ya, atau kampanye begitu di pesantren-pesantren. Jadi kalau demikian dengan kita melihat ini lagi-lagi orang yang memang yang tadinya tidak ada di lingkup Pak Prabowo, cara berkomunikasi buruk sekali kalau kita melihat ini, dan ini Yang tidak pertama hanya. kali ini terbukti adalah Miftah itu ya kasusnya ya. Betul, yang sampai akhirnya fatal, Mas Hmm, Ersu kan, hmm. sampai akhirnya fatal yang akhirnya dia pun mengundurkan diri karena Ya, sudah tidak walaupun tepat. kalau kita mau ngomong fair ya, sebenarnya kasus Hasan Nasbi Mhm. itu jauh lebih fatal dibandingkan dengan Miftah ya. Iya, Kalau iya, Miftah itu kan lebih betul. pada soal personal. Kalau ini soal yang serius berkaitan Mhm. dengan indikasi ke salah satunya demokrasi ya, bahwa Betul. berkaitan dengan kebebasan pers. Itu kan yang Mhm. sebenarnya eh, jadi sangat serius. Jadi saya nggak terlalu terkejut kalau kemudian banyak sekali yang mendesak dia akan mengundurkan diri. Bukan hanya Ibu Susi kan, ada seperti Rai Rangkuti juga seorang aktivis ini yang saya kenal lama sejak tahun 98 yang dia juga setidaknya kalau tidak mengundurkan diri dia cuti dululah gitu kata Rai Rangkuti. Dan kalau toh kemudian dirasa tidak cukup kondusif ya sebaiknya mengundurkan diri karena dampaknya ini dalam kasus ini kan kaitannya dengan teror terhadap ini ya kaitannya kan pernyataan Betul. Harun Dasri berkaitan dengan teror Mhm. terhadap Cica ya wartawan Mhm. Tempo yang aktif sebagai juga penyiar di Bocor Alus gitu dan kemudian dia yang menyatakan babinya dimasak saja dengan alasan kata dia Cicanya sendiri juga di status media sosialnya juga mengucapkan itu kan ini kan Iya. sinisme dengan ini kan harusnya ditangkap secara berbeda itu kan sarkas ya sebenarnya bercandaannya Cica itu ya. Bukan berarti dia minta betul dikirimi daging Iya. babi, enggak lah, terlalu naif juga lah kalau dia nggak paham bahwa itu adalah sarkasme gitu. Sekaligus dia merendahkan si peneror ini kan gitu kan karena Betul. teror ini kan akan berhasil kalau orang yang diteror ketakutan, tapi kalau yang diteror seperti Mhm. itu dia akan nggak merasa gagal. Itu kan kira-kira secara psikologinya di situ ya Mbak Agi. Iya, betul betul sekali kalau kita melihat ya demikian ya Mas Hersu ya. Dan ini ternyata memang banyak kemudian dari para tokoh, aktivis, influencer apa dan sebagainya yang tentu saja ini memang berkaitan dengan teror terhadap Tempo tadi. Pernyataan Hasan Asbi yang malah Cica dikirimi kepala babi begitu ya dengan telinga terpotong yang kemudian berikutnya Tempo dikirimi 6 ekor tikus yang apa kepalanya sudah Jadi penggal. potong dipenggal juga begitu. Ini banyak sekali yang kemudian mengkritisi ini pernyataan dari Hasan Nasbi ini. Contohnya misalnya ya, ini Lulu Hamidah. Kita tahu ini Mbak Lulu ini orang PKB ya Mas Ersu ya. Ya, 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 ya. ya, dia mengatakan teror kepala babi di kantor Tempo.co yang ditujukan untuk Cica, jurnalis perempuan yang saya kenal baik, sungguh merupakan bentuk intimidasi, kekerasan dan upaya pembungkaman kebebasan pers. Ini nggak bisa dibenarkan. Kenapa Cica? Dia target. Kebetulan atau karena dia perempuan. Udah gitu, ada yang kasih saran agar kepala babi itu dimasak aja. Anda waras, Bung. Begitu, keras Hmm. ini. Hmm. Dan banyak sekali yang menanggapi. Dan kemudian banyak sekali ya aktivis ini Cica sendiri, Francisca Christy Rosana, kalau saya melihat akun X-nya, bagaimana Bu Sumarsih ini apa ibunda dari almarhum Wawan ya, Hmm. eh, ini yang selalu melakukan aksi Kamisan, mendatangi kantor Tempo bersama dengan teman-teman yang lain, para aktivis, dan kemudian diunggah oleh Cica. Hmm. Captionnya seperti ini. Hari ini Bu Sumarsih dan teman-teman masyarakat sipil datang membawa bunga. Hmm. Beribu terima kasih atas dukungan dan semangat dari teman-teman. Sesungguhnya ancaman teror ini bukan hanya untuk saya, untuk Tempo, tapi kita masyarakat sipil yang memperjuangkan kebebasan pers dan Ya, kebebasan berekspresi. ya, Ini ya, saya kira itu benar. makanya saya bilang tadi ini sebenarnya jauh lebih serius kalau pada Betul. kasus Miftah itu lebih pada perilaku personal gitu yang Iya. dia tentu Mm-mm. meremehkan orang-orang yang kelasnya lebih bawah gitu. Yang itu juga tidak bisa di apa ya ditolerir. Tapi maksud saya kalau dibandingkan dengan ini
jauh lebih serius kasus yang terjadi pada Hasan Sangat Nasbi itu. serius. Dan ini kan struktural ya, Ya. sebenarnya struktural begitu. Dan dia jubir presiden, dia adalah wajah presiden, wajah pemerintahan ini. Hmm. Apapun yang dia keluarkan itu adalah ibaratnya adalah apa yang ada di pikiran di pikiran Prabowo, Hmm. ada di pikiran presiden begitu. Ya, 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 Karena ya. ya dia mulutnya presiden gitu kepada publik. Hmm. Kemudian yang lain lagi ada dari Andi Arief, Mas Ersu ini Hmm. orang Demokrat ya. Hmm. Dia juga sesudah sakit mungkin apakah masih menjadi jubir Demokrat, tapi dia ini rajin di medsos. Dia mengatakan, Cica kawan saya, terhadap kebebasan pers saya di belakangnya. Teror itu jarang diusut. Entah mengapa, padahal kiriman kepala babi itu sederhana. Bisa diawali dengan CCTV, pasti ketemu pengirimnya. Ya, untuk saat ini Kapolri begitu kabarnya Hmm. juga sudah memerintahkan untuk mengusut, tapi kita belum tahu ya. Kita masih Ini kalau menantikan serius bagaimana kelanjutannya. gampang kok buat polisi. Aku yakin polisi bisa. Apalagi kan selain ada CCTV kan ada juga Betul. akun yang meneror ya, yang meneror yang menyatakan Mm-mm. mau neror sampai mampus. Biasanya kayak gini, apalagi kayak Betul. cyber gini, itu pasti gampang ketemu tuh sama divisi cybernya Iya. Polri, Mbak. Mm-mm. Teroris yang bersembunyi jauh di Hmm. mana saja di tengah hutan sekalipun bisa tertangkap begitu, Hmm. bisa ketahuan. Ini dari Dandi Laksono. Dandi Laksono ini adalah juga jurnalis, produser begitu ya. Hmm. Dia menulis seperti ini. Babi dan jurnalis. Hmm. Selain untuk acara adat, babi yang dipelihara jurnalis Hendrix Dengi di Sumba ini kotorannya untuk biogas. Jadi yang keluar dari pantat babi lebih berguna daripada yang Hmm. dari mulut juru bicara presiden. Energi dari pantat babi, kemudian dia menautkan sebuah YouTube dari akun Indonesia Baru. Ya, memang di situ kan banyak sekali ya. Dan kalau kita melihat Indonesia Baru, saya suka melihat soalnya ini adalah sebuah perjalanan yang di daerah begitu, di daerah konflik maupun di daerah tentang perjuangan manusia-manusia Indonesia dan sebagainya itu menarik sekali. Dan kemudian yang berikutnya, Mas Hersu, ini saya lewati saja. Ini saya sambil melihat Mas Heru. Ini ada Bang Adi Masardi. Ini Hmm. mantan juru bicara Gus Dur ya. Ya, Dia ya. mengatakan, ini menarik. Dia mengatakan seperti ini. Kepala babi Hasan Nasbi, suara resmi pemerintah, strip negara. Hmm. Setiap kata yang disampaikan wakil resmi istana sudah dipikir matang karena akan jadi representasi pemerintah atau negara. Saya percaya, ucapan Hasan Nasbi ya, kepala babi dimasak saja. Hmm. Sudah diperhitungkan masak-masak dan disetujui istana. Ini berdasar pengalaman saya. Ya, 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 ya. Wow. Oke. Wah, kalau seandainya seperti itu speechless sih ya Enggak, gitu. walaupun sebenarnya kan sejak kita sering sekali membahas ini di sini ya, di konten ini bahwa meskipun dia disebutnya sebagai kepala kantor komunikasi presiden, tapi sebenarnya ucapan-ucapan dia tidak mencerminkan apa yang dikira oleh presiden. Kan sudah terbukti berapa kali ya Mbak Agi ya, apalagi termasuk tadi Anda menyebutkan secara kronologis, secara timelinenya bagaimana dia dilantik menjadi kepala kantor komunikasi ya. Yang paling mencolok itu kan ketika heboh gas ya LPG 3 kilogram yang dihapus dari para pengecer kan pada waktu itu kan dia Betul. menyatakan dia mendukung kebijakan yang disampaikan oleh Bahlil dan Mm-mm. wartawan menyebutnya istana dukung kebijakan Bahlil gitu tapi ternyata kemudian dibatalkan oleh Pak Prabowo dari situ aja kita kelihatan kan sebenarnya makanya kalau sekarang banyak desakan untuk dia mundur itu ya sebenarnya buat Pak Prabowo sendiri kelihatannya ini kantor ini tidak difungsikan gitu, sebagaimana seharusnya kan gitu Pak. Betul, kita waktu itu menyebutkan, apakah betul ini apa yang dikatakan Pak Prabowo? Mm-mm. Sepertinya kok bukan Pak Prabowo yang kita Mm. kenal, begitu Iya, ya. iya, iya. Dan kalau kita tahu, mungkin dengan hektik yang seperti ini, Mas Ersu, saya bisa Mm. bayangkan seorang pemimpin menghadapi warisan-warisan yang sungguh luar biasa, yaitu ekonomi boncos, begitu ya, penerimaan negara dari sektor pajak jauh dari yang diharapkan, defisit keuangan, ada MBG targetnya begini begitu, bahkan ini untuk target 3 juta perumahan begitu ya untuk kaum miskin dan pegawai negeri, guru dan sebagainya yang pendapatannya rendah begitu, kan ini sudah jauh dari harapan kalau sekarang, yang bahkan dikatakan ya kemungkinan itu nanti di masa periode keduanya Prabowo, ngarepnya itu kan seperti itu Mm. Mas Hirsu. Mm. Bahkan dari Hasim saja juga sudah mengatakan demikian gitu. Jadi kalau melihat apa yang terjadi ini memang
sepertinya ada lack of communication gitu ya. Ada Hmm. komunikasi yang putus di antara Pak Prabowo dengan Hasan Nasbi ini. Hmm. Dan kemudian karena dia dari jejak sebelumnya itu yang memang kalau kita melihat postingan-postingannya itu kasar begitu ya, tidak ragu-ragu untuk menggunakan diksi-diksi yang membuat kita terpengah-engah. Tapi kalau dulu dia kan mewakili dirinya sendiri. Hmm. Walaupun ketika itu dia ya tentu saja mewakili orang yang dia dukung, yaitu Jokowi begitu kan. Tapi kan secara ini dia bukan pejabat pemerintah. Nah, sekarang ketika dia menjadi pejabat pemerintah dan dia masih menggunakan pola pikir yang lama, yang pendapatnya dia apa yang ada dari kepalanya dia lontarkan begitu saja, ya orang lalu melihat itulah yang diperintahkan oleh Prabowo untuk menjawab publik kan seperti itu begitu. Jadi Ya. identik lah namanya juga jubir dari presiden di mana-mana negara manapun jubir presiden ya identik dengan presidennya. Kalau jubir Mas Hersu ya identik dengan Mas Hersunya begitu kan. Ya kalau seandainya jubir Mas Hersu itu paham gitu soal etika dan kemudian melakukan mitigasi gitu. Mitigasinya ini nggak main-main kan kalau namanya jubir presiden. Kalau kita ingat dulu Pak Murdiono begitu terbata-bata sekali. Tapi kalau seandainya kita ketika saat bertugas di istana dulu menjadi Mensesnek ya Pak Murdiono ketika itu. Di luar itu kita bisa terbahak-bahak karena Pak Murdiono itu orang yang humoris dan kemudian juga bisa berbicara cepat. Tapi begitu ada di depan kamera, dia begitu hati-hati memilih diksi-diksi yang harus dia keluarkan. Walaupun kita kadang kok nggak sabar begitu ya, terlalu ini. Tapi ya itu karena dia apa yang dia ucapkan mewakili Pak Harto ketika itu sebagai presiden. Nah ini banyak sekali ya Mas Heru. Kemudian ini dari netizen ini netizen secara umum saya pilihkan saja ya. Ini si Hasan Nasbi, salah satu pemaki, penghujat Prabowo, jangan-jangan sengaja merusak presiden dari dalam. Nah, bisa saja point of view seperti itu ya. Sekian persen kita bisa juga berpraduga seperti itu, mengingat dia adalah orangnya Jokowi. Yang bikin skenario wawancara settingan Jokowi siapa? Dia juga kan. Wah, ini netizen ini sekali ya. Masih ingat peristiwa itu. Saya tidak tahu secara timeline ketika itu Oh, Hasan Nasbi yang sudah doorstop interview. Iya, memang tiga waktu kali. itu. Ya, Ya. ya. Mm-mm. Tapi Apakah kemudian Hasan karena Nasbi dikecam terus, ini? terus tidak berlanjut lagi kan, gitu ya, pola doorstop Betul. ya. Jadi semacam wawancara palsu lah seolah-olah di depan wartawan, pada di depan pegawai istana sendiri begitu. Karena tidak ada pertanyaan wartawan dan wartawan juga kaget ketika itu muncul kan, loh kok itu siapa begitu sih yang mewawancarai. Kemudian kepada Pak Prabowo ini ada yang apa mention Pak Prabowo. Prabowo tuh ada penjilatmu yang blunder, kesempatan buat pecat. Saya tahu Bapak kan gak enakan. Hmm. Tapi ini kesempatan terbaik buat mecat penjilatmu. Aduh, ini keras-keras sekali loh Mas Ersu, makanya Hmm. menjadi trending topik dan ribuan yang mention gitu ya. Banyak sekali yang meminta supaya dipecat. Jadi sependapat dengan apa yang dikatakan Ibu Susi tadi yang meminta supaya ini udah nggak benar ini juru bicara kepresidenan yang seperti ini begitu. Dan kita juga mendengar ya, kita juga ada yang menceritakan juga memang ini apa ya Hasan Nasbi ini juga dalam pantauan gitu kan. Ya, ya, Pecat tapi Hasan kalau Nasbi. pecat Mbak ya, saya kira pengalaman berarti tadi benar sih, apa tadi netizen tadi Pak Prabowo nggak enakan. Mungkin yang terjadi Hmm, bisa seperti Miftah yang mengundurkan diri gitu. Apakah kemudian pengunduran dirinya betul. itu karena desakan dari internal atau apa? Tapi kalau Pak Prabowo yang ngambil keputusan untuk memberhentikan, kok rasanya sih enggak gitu ya. Mungkin Iya. gitu. Mhm. Ya. Pak Prabowo pasti nggak mau bikin gaduh kan. Mm-mm. Jadi inisiasi itu bukan dari dirinya ya seperti yang ada di Miftah, Mayor Teddy menemui berbicara apa dan sebagainya, kemudian yang bersangkutan mengundurkan diri. Kita tidak tahu prosesnya, tapi ketika kita melihat banyak sekali masyarakat yang mention, walaupun Pak Prabowo mungkin tidak melihatnya sendiri, dan Ibu Susi bahkan sekelas Ibu Susi, kemudian Susno Duaji mantan Kabar Eskrim dan juga para tokoh lah begitu, itu sudah mengatakan demikian. Ini sesuatu blunder yang sangat ya. Kita lihat reaksi Pak Prabowo Ya, seperti ini apa. satu lagi saya tambahkan dalam kasus ini, dari pengakuan Pak Profesor Satrio Mm-mm. Sumantri Brojonegoro yang kemarin dia juga Mm-mm. diganti kan, dia juga menyatakan bahwa dia ditemui oleh Mayor Teddy gitu, yang waktu itu masih Betul. mayor, yang menyatakan bahwa Pak Prabowo itu alergi terhadap unjuk rasa dan sebagainya gitu. Mm-mm. Dan kemudian akhirnya kan ada unjuk rasanya dua ya, unjuk rasa kan di internal kementerian, dan kemudian unjuk rasa besar-besaran Indonesia Gelap. Dan kemudian Mm-mm. setelah diganti itu Pak Sumantri menyatakan dia bukan dipecat tapi dia yang mengundurkan diri. Tapi kan apakah mengundurkan dirinya itu karena didesak, itu kan dua hal yang berbeda lagi.
saya Iya. kira kalau nanti terjadi skenario bahwa Hasan Nasbi ini out dari kekuasaan, polanya saya kira nggak akan jauh seperti itu. Dia bukan Mhm. dipecat, tapi dia akan mengundurkan diri gitu. Soal di balik Iya. layar proses pengunduran dirinya itu soal lain lagi lah. Gitu. Mhm. Mhm. Iya. Sepertinya kita udah dulu ya Mas Yesu. Udah panjang Oke, soal hasil. apalagi dikit lagi ya kayak di Lampung tuh makin menarik loh Mbak Agi karena saya amati Lampung, kasus Lampung yang 3 orang Tabung ayam. tiga ya polisi yang Heeh. meninggal dunia karena ditembak oleh tentara, disebutkannya kan begitu Iya. ya. Mhm. Ini dari sub Ramil Negara Batin ya di Waikanan ya itu kan Iya, ya. betul. Itu Mhm. kan sekarang terjadi polemik ini yang menaikkan polemik antara Pak Kapolda Lampung ini Irjen Pol Helmi Santika dengan Kapendam Sriwijaya karena Lampung kan kalau Kodam itu kalau Polda itu sekarang kan per provinsi kalau Kodam kan masih beberapa provinsi ya jadi Lampung itu di Hmm. bawah Kodam Sriwijaya yang pusatnya di Palembang itu Iya, iya. Kapendamnya Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar ya Mhm. yang dia Mhm. sekarang ini mulai jadi debat panas karena dia menyebutkan bahwa itu ada persoalan setoran. Jadi bukan semata-mata hanya karena ada sabung ayam yang di backup oleh tentara digerebek polisi dan kemudian backingnya itu marah, kemudian dia menembak. Bukan seperti itu kelihatannya. Mungkin dari Pemdam atau dari Kodam nggak mau dia disalahkan sendiri gitu ya. Iya, Walaupun betul. Pangdamnya juga tidak melindungi, tetapi dia nggak mau disalahkan sendiri. Ini ada kasus ini. Nah, menurut saya bagus ini Mhm. dibuka kasusnya karena dengan cara begitu kan kemudian jadi boleh bisa dimitigasi baik oleh Polda maupun Iya. oleh oleh Kodam karena kasus Mhm. yang melibatkan anggota TNI kita nggak suka menggunakan oknum atau oknum ya Mbak Agi karena Mhm. itu seolah-olah kalau salah itu oknum, kalau benar itu bukan oknum ya. Ini anggota kita akui saja anggota ya. Iya, Nah, anggota itu aktif. Iya, ya eufemisme itu yang gitu. Sebenarnya betul. kita sangat menyayangkan karena banyak sekali wartawan juga yang menggunakan itu. Silahkan kalau para pejabat negara itu menggunakan itu sebagai oknum. Kalau kita wartawan sebenarnya tidak boleh lagi menggunakan oknum itu karena Mhm. eufemisme itu yang membuat jadi persoalannya jadi nggak malah nantinya nggak bisa kita beresin gitu. Jadi saran Betul. saya bagus ini kalau dibuka saja karena oke kita tentu saja tetap bersimpati pada keluarga dari 3 orang polisi yang ditembak mati itu dan kan mereka juga sudah dapat penghargaan dari kepolisian sudah jadi pangkatnya dinaikkan 1 tingkat dan kemudian ada salah satu anggota itu yang ditawari kakaknya untuk menggantikan Pasuk posisinya sebagai anggota Polri. Udah cukup di situ, tapi perlu dibuka kepada publik sehingga bisa dimitigasi apa sih kesalahan yang ada di lingkungan TNI, apa sih kesalahan yang ada di Polri. Saya sih menangkap kesan TNI nggak mau kalau gue disalahin sendirian gitu. Iya, iya, betul Mas Hersu. Dan itu yang menjadi pertanyaan juga, kenapa Kopka Basarsyah dan juga Peltu ya, Peltu Lubis, Lubis ya. begitu ya, Namanya ini yang kok cuman ini saya kira namanya ini ada depannya nggak mungkin nama marga aja nama betul. depan. Ya. Iya, Hmm. dan yang diduga sebagai pelaku atau Hmm. penembak dari ketiga polisi yang meninggal dunia tersebut, sampai sekarang statusnya masih saksi, begitu. Hmm. Kok belum jadi tersangka, tapi sudah ditahan, gitu. Hmm. Itu juga pernyataan dari Pangdam Sriwijaya Majen Drawis. Ini saya membuka Ujang Darwis ya. Hmm. Ujang Darwis, ini Ya. saya membuka website dari CNN. Ya, ya, dia menyebut bahwa 2 anggota TNI AD terduga pelaku penembakan 3 anggota Polres Waikanan masih saksi, begitu. Jadi dan sementara kalau kita melihat begitu ya dari pihak kepolisian sendiri juga mengatakan bahwa meminta bukti-bukti begitu Mas Hersu bahwa kalau seandainya dari pihak Kodam begitu ya itu berarti kan menduga bahwa ada setoran begitu Hmm. kan ada setoran dan kemudian Ribut jadi setoran lah ya gini ya. iya begitu ada setoran jadi mereka itu sebetulnya berteman antara dan mereka apa kenal sangat baik begitu tapi kemudian karena sesuatu hal yang diduga ini ada terjadi selisih paham soal setoran itu ada juga yang menduga bahwa setoran itu kan diberikan kepada polsek ya Hmm. polsek setempat. Nah ada yang menduga bahwa dari pihak polsek meminta kenaikan setoran begitu tapi Hmm. ini kan masih harus dibuktikan. Hmm. Nah sementara ini Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika, ini saya baca dari
apa dari link media juga mengatakan bahwa Irjen Helmi Santika memastikan akan memproses hukum anggotanya kalau terbukti menerima setoran dari judi sabung ayam tersebut. Kapolda meminta pihak-pihak yang memunculkan isu adanya setoran dari tempat judi untuk menunjukkan bukti-buktinya agar tidak menjadi fitnah. Dia mengatakan kutipannya seperti ini. Ini setoran kan ansubsi. Kalaupun ada, tunjukkan. Kami tidak menutup diri untuk memproses, begitu. Tapi dia memastikan bahwa keterlibatan kepolisian maka akan langsung menindak anggotanya. Kalau tidak ada ya kami akan bilang tidak ada. Tapi kalau misalnya ada, tentu ini akan dilakukan penindakan, begitu. Ya, ini sebenarnya Tapi bukan isu jadi ya, Mbak, karena ini kan pernyataan dari Kapendam, itu dari juru bicara Kodam kan gitu. Iya, dan Hmm. juru bicara Kodam menyatakan itu berdasarkan pernyataan dari dua Iya, anggotanya, yaitu ketika diperiksa Okta ya. Basarsia, Hmm. iya, ketika dan Peltu Lubis itu tadi ketika diperiksa begitu. Hmm. Jadi dia menyampaikan apa yang dikatakan oleh apa yang terduga pelaku begitu. Yap, Jadi bukan yap. isu sebetulnya. Tapi kan Iya, ini dua instansi, Mas Hersu. iya, ini menarik dan Istilahnya hmm, kalau di sana ada tersangkanya di sini kalau di sini ada tersangkanya di sana juga harus ada dong ya, ya, tersangkanya. ya. Makanya saya bilang tadi, nggak dibuka aja ini kata, terus kemudian dilakukan Hmm. mitigasi, nggak perlu dilindungi, nggak perlu kemudian atas nama instansi kemudian melindungi salah benar, karena justru dengan membuka kasus ini dan kemudian melalui langkah-langkah dan tindakan-tindakan ini justru bagus buat institusi itu, karena polisi misalnya banyak sekali kasus-kasus yang belakangan ini juga viral ya di media, wah terlalu banyak lah kalau kita paparkan satu persatu kasusnya Mbak ya. Tapi tentara juga punya masalah yang sama, meskipun tidak sebanyak yang terjadi seperti di kepolisian. Katakanlah misalnya kita sebut soal penembakan bos rental di Banten, kemudian juga soal kemarin yang ada di Aceh, ya, soal juga sales mobil yang ditembak oleh seorang anggota TNI Angkatan Laut, dan sekarang kasus yang di Lampung. Ini kan mau tidak mau itu harus menjadi semacam evaluasi apa yang sungguh terjadi. Mengapa? Ini kan mereka ini orang-orang TNI itu adalah satu orang-orang yang terlatih dan korpsnya ini korpsnya jelas dan kemudian hierarkinya tegas, komandonya jelas gitu lah. Jadi kalau terjadi hal-hal semacam ini tentu mengapa itu faktor yang harus dicari gitu. Jadi bukan Iya, saling malah melindungi gitu. Ini yang kita dorong gitu Mbak Agi. betul. Ini jangan sampai Indonesia persepsinya jadi seperti Meksiko ya. Iya Ngeri ngeri loh sekali. ini ya, saling tembak antar polisi sama TNI itu serem itu kalau terjadi itu. Betul, betul. Dan ini akan berdampak buruk kepada ekonomi kita, kepercayaan terhadap Pasti. Indonesia, di mana aparat hukumnya itu malah saling menghukum sendiri, malah Iya, saking, ya, belum lagi soal premanisme yang sekarang juga betul. bikin banyak sekali pengusaha ngeluh itu, dan itu terjadi di mana-mana, yang terjadi malah di Banten yang belum yang sekarang lagi heboh yang membacok Ya, petugas security dari sebuah SMK kan gitu. Ngeri loh ya. sekarang ini yang terjadi di Indonesia ini, seperti kok kayak nggak bertuan gitu negara ini, Wild Wild West gitu Pak, kalau kita ingat film zaman dulu ya, liar semua Iya, itu. Jadi harusnya ada seorang presiden seperti Pak Prabowo dengan latar belakang militer, ya itu ya begini-begini harusnya bisa ditertibkan gitu betul, betul. ya. Dan apa namanya, ini warisan dari pemerintahan yang lalu luar Ya, biasa ya. Eh, nyapunya susah, nyebokinnya susah, ya, masalah terus karena muncul. yang sapunya Aduh. juga sapu-sapu yang lama juga, masih sapu Iya, yang betul. lama ya. Oke Mbak Agi, ya kita eh, lanjutkan nanti perbincangannya besok ya Mbak Agi. Terlalu banyak yang sudah kita bicarakan hari ini, walaupun dua topik tapi Oke. sudah cukup panjang. Kita ketemu lagi insya Mhm. Allah esok. Terima kasih untuk kebersamaan, untuk support, untuk doa-doa Anda dari Anda semua, dan doa kami yang terbaik dari kami untuk Anda semua juga. Kami mohon pamit. Saya Hersubono Arif. Dan saya Adbeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.